Pernah nggak sih kita bayangin gimana jadinya dunia tanpa Indonesia? Apakah sejarah akan tetap sama atau justru peradaban dunia akan berbeda? Menurut Yudi Latif, Indonesia itu bukan cuma sekedar titik kecil di peta dunia. Lebih dari itu, Indonesia adalah jantung yang ikut menghubungkan arah sejarah peradaban manusia. Kalau kita lihat letaknya, Indonesia berada di dua samudra dan dua benua. Posisi ini bukan kebetulan, tapi sebuah peran besar dalam perjalanan dunia. Kita ini ibarat pusat pusaran, tempat di mana berbagai peradaban besar saling bertemu dan saling berinteraksi, bahkan bertukar ide, dan pada akhirnya menemukan rumahnya di sini. Dari sini cerita Indonesia bukan cuma sekedar satu bangsa, tapi tentang pertemuan banyak dunia dalam satu ruang dan satu lingkup yang besar. Pernah kepikiran nggak sih kenapa Indonesia itu unik banget? Kita sering banget disebut sebagai laboratorium peradaban. Apa sih maksudnya? Jadi, dari zaman dahulu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur sutra, yang merupakan jalur pusat perdagangan dunia. Bangsa-bangsa ke sini nggak hanya membawa barang dagangannya, tetapi juga sebuah oleh-oleh, seperti budaya, tradisi, bahkan cara pandang hidupnya. Ada pengaruh dari India dengan hidup budayanya, ada pengaruh Tiongkok dengan filosofinya, ada pengaruh dari Arab dengan nilai-nilai Islamnya, bahkan Eropa dengan gayanya yang modern. Semua pengaruh tadi menumpuk jadi satu di sini, tapi hebatnya nenek moyang kita nggak asal copy-paste gitu aja. Kita mempunyai bakat untuk menyaring, menyesuaikan, dan juga mengelola. Maka semua pengaruh-pengaruh tadi kita ramu untuk menjadi sesuatu yang baru, tetapi tetap ada rasa Indonesianya. Lihat aja di piring makanan kita, arsitektur bangunan kita, bahkan cara pandang hidup kita. Semuanya merupakan hasil dari racikan-racikan yang tadi. Jadi, Indonesia merupakan bukti nyata bahwa perbedaan bukan untuk didapatkan, tapi untuk dirancang menjadi harmoni yang indah. Lalu, kenapa sih semua ini itu penting di masa kini maupun masa depan? Karena sejarah Indonesia sendiri itu seringkali membicarakan mengenai pusaran peradaban. Ya, sebenarnya Indonesia sendiri memiliki kekuatan yang besar, tapi sering dilupakan. Nah, kadang-kadang kita tuh masih ngerasa kecil ataupun minder dengan negara-negara lainnya. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarahnya sendiri, Indonesia sudah lama sekali berinteraksi dengan dunia, bahkan sebelum banyak negara modern yang terbentuk. Nah, kita merupakan bangsa yang terbiasa menghadapi adanya perbedaan dari budaya, agama, bahasa, dan cara berpikir. Dan yang lebih penting lagi, kita belajar banyak untuk mengelolanya. Nah, kalau ditarik ke masa depan, kemampuan ini tuh bisa jadi sangat relevan. Dunia saat ini yang penuh konflik, perbedaan kepentingan, dan tantangan global, di masa-masa suksesnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, bukan hanya sebagai peserta, namun juga sebagai penghubung antar dunia. Nah, dengan nilai-nilai dari Pancasila sendiri yang menekankan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, Indonesia juga bisa berperan sebagai mediator ataupun sebagai jembatan antar bangsa. Nah, bukan hal yang mustahil lagi kalau suatu saat nanti Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang membawa keseimbangan di tengah dunia yang penuh perbedaan. Pada akhirnya, Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Indonesia adalah proses yang terus bertumbuh, berubah, dan bergerak menuju masa depan. Keberagaman yang kita miliki bukanlah sebuah beban, tapi justru menjadikan itu sebuah kekuatan. Sejarah panjang kita juga bukan cuma sekedar cerita di masa lalu, tapi bekal untuk melangkah ke depannya. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga agar pusaran peradaban ini tetap hidup dan tetap menjadi ruang yang terbuka, damai, dan memberi dampak positif bagi dunia. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi justru disitulah letak kekuatan yang kita miliki. Dari Indonesia, kita belajar bahwa perbedaan itu bisa menyatu. Dan dari Indonesia sendiri juga, dunia bisa belajar tentang apa itu arti harmoni.
Seperti ungkapan per aspera et astra, melalui usaha dan perjuangan kita bisa sampai ke bintang. Sekian dari presentasi kami bertiga, Tuhan Yesus memberkati.